sakit banget. Suster, dokter. Si Dek. Adek, permisi. Adek benar ya namanya Nafa? Iya, Sus. Hai, apakah ada yang Adek rasakan? Perut saya sakit, saya sudah demam 6 hari, mual dan muntah, serta diare 4 hari belum sembuh, dokter. Bentar ya Dek, izin periksa dulu ya Dek. Iya. Permisi ya Dek. Izin periksa juga ya Dek. Baik, jadi Dek, kemarin kan Adik udah menjalani uji lab. Jadi saya bacakan dulu ya Dek. Iya, dokter. Hasilnya. Jadi untuk uji lab Adik itu dari hasilnya Adik mengalami penurunan sel darah putih ya Dek. Trombosit Adik di sini juga menurun. Adik juga terkena di sini anemia ringan ya Dek. Iya, dokter. Jadi seperti itu ya Dek. Terima kasih, dokter. Ada rasa pusing-pusing nggak Dek? Tidak, hanya rasanya saya muntah, tetapi saya sakit. Izin periksa ya Dek. Iya, Ini suster. nggak sakit kok. Oke, sudah periksanya. Si Adek, ini buat cek suhu. Iya, suster. Tadi Dek merasakan rasa-rasa demam. Kan Dek? Iya, saya juga merasa badan saya panas, demam selama berhari-hari. Untuk tadi pagi apa yang Adek rasakan? Demamnya masih ada Dek? Masih, serta mual muntahnya masih sering, diare saya juga belum sembuh. Untuk demam apakah ada penurunan Dek dari yang kemarin? Tidak ada, dokter. Sudah ya Dek. Dok, berdasarkan hasil TTV-nya tadi, tekanan darahnya yaitu 70/60 mmHg. Lalu untuk suhunya 38,7 derajat. Lalu denyut nadinya 80 kali per menit dan respiratory rate-nya 18 kali per menit, Dok. Baik, akan saya resepkan obat untuk adiknya ini. Nanti tolong dikombinasikan ke farmasi ya. Iya. Untuk terkait obatnya nanti ada berikan ceftriaxone untuk 1 gram per 7 jam ya. Kemudian ada paracetamol 500 mg per 8 jam. Kemudian untuk infusnya NaCl 0,9% ya, dengan RL 1.500 sampai 2.000 ml per 24 jam ya. Nanti tolong dikombinasikan ya. Thanks Dok. Ya. Bagaimana dok keadaan anak saya, Bu? Jadi tadi sudah dibacakan juga untuk hasil labnya. Jadi anak ibu cukup down juga ya. Jadi anak ibu itu sel darah merahnya menurun, trombositnya juga, serta mengalami anemia ringan. Dan kemungkinan untuk diagnosisnya yaitu tipes, ya Bu. Dan untuk kedepannya ibu mau anak ibu dirawat inap atau tidak? Ya, dirawat inap saja dok, biar cepat sembuh. Nah, jika iya, silakan urus administrasi dan pemberkasan di nurse station. Tolong Mbak untuk dipandu ibunya ya. Baik, saya akan memandu ibunya untuk mengurus pemberkasan dan administrasi ya dokter. Lalu saya akan menyalurkan resep dari dokter tadi ke farmasi dan menyiapkan ruangan untuk adik Nafa. Ya, baik Bu. Terima kasih dokter. Permisi
Permisi ya, Dek. Saya Iya, akan sus. melakukan injeksi sesuai anjuran dokter ya. Iya, suster. Permisi ya, Dek. Tahan sebentar ya, Dek. Gatal, Bu. Kenapa ini? Nggak tahu, badanku juga panas. Kok bisa merah semua ini tanganmu? Nggak tahu, Bu. Gatal. Bentar ya, ibu panggilin suster. Iya, suster, Bu. suster. Suster, ini gimana anak saya? Tangannya merah-merah semua. Kenapa, Dek? Ini gatal atau gimana? Iya, ini gatal, sus. Badan saya juga panas Iya. banget. Rasanya. Ini muncul ruang-ruang merah ya, Dek. Iya. Badannya panas apa enggak? Iya. Sebentar ya, saya periksa dulu. Oh ini ibu, ini reaksi alergi. Saya akan panggilkan dokter yang berjaga terlebih dahulu ya. Ibu yang tenang ya. Dokter, ini anak saya kenapa, dok? Jadi apa yang pasien alami saat ini berdasarkan pengkajian? Saya sudah memeriksa dan memantau tanda-tanda vital pasien, dok. Setelah dikarenakan reaksi alergi setelah melakukan injeksi antibiotik, pasien mengalami gatal hebat, muncul ruang merah, serta tensi darahnya menurun, dok. Baik, segera bantu saya untuk tindakan medis selanjutnya. Baik, dok, baik. Untuk ibu bisa tunggu di luar sebentar. Saya akan melakukan tindakan kepada anak ibu. Aduh. Maaf ya, Bu. Baik, Dek, jawab pertanyaan saya ya. Jadi apakah ini gatal? Iya, dokter. Untuk panas, apakah merasakan panas? Masih merasakan panas. Sesak? Iya, dokter. Baik, Mbak, kalau siapkan masalahnya ya. Nah, selanjutnya, sebentar saya akan Adik yang tenang ya, ikuti instruksi saya, tarik nafas pelan-pelan ya, Dek. Iya, suster. Pegang ya, Dek, sampai pernafasannya mulai membaik ya. Iya, suster. Mbak, tolong siapkan adrenalin 0,5 mg IM, kemudian antihistamin CTM 10 mg IV dan dexamethasone 5 mg IV. Atur oksigen pasien 6 liter per menit, lakukan pengkajian ulang tekanan darah dan saturasi oksigen pasien setiap 2-4 menit ya. Baik, dok. Oke, baik, sudah selesai ya, Dek. Terima kasih, suster. Untuk infusnya tetap jalan ya, dan untuk tekanan darahnya kita pertahankan. Mbak, tolong ambilkan tensi, kita akan cek ulang tekanan darahnya ya. Baik, dok. Baik, Dek, sudah selesai ya pemeriksaannya. Iya, suster. Jadi tekanan darahnya adik-adik ada di 90/70, sudah membaik ya, Dek. Kemudian untuk saturasinya 96%, kondisi adik juga sudah membaik, tapi tetap perlu rawat di ruang rawat ya, rawat intensif untuk belajar ke depan ya. Baik, dokter. Istirahat dulu ya, Dek. Terima kasih, dokter. Iya. Terima kasih, suster. Baik, saya di sini akan membahas mengenai kejadian kemarin yang mana terkait pemberian obat yang salah kepada pasien yang hampir menyebabkan alergi berat kepada pasien. Tolong bisa jelaskan kronologinya. Baik, dok, saya mengakui keteledoran saya. Saya salah mengambil injeksi, dok. Saya mengambil Savoktacim 1 gram dan saya tidak melakukan konfirmasi ulang, dok. Saya mengakui kejujuran Anda, tapi setiap tindakan medis pasti memiliki resiko yang tinggi, apalagi pemberian obat injeksi. Nah, jika
Jika Anda salah pemberian obat, diharapkan bahwa Anda melakukan red back atau klarifikasi ulang kepada dokter sebelum pemberian obat itu dilakukan. Selain itu, apalagi jika resepnya tidak jelas. Dok, saya lalai tidak melakukan konfirmasi ulang. Saya yakin dok, saya tidak akan melakukan ini lagi. Saya akan memperbaikinya dok. Baik, kami sudah melakukan investigasi internal. Jadi bahwasannya perawat Arista telah melakukan kesalahan ringan namun mengakibatkan resiko pada keselamatan pasien, sehingga kami akan memberikan peringatan pembinaan dan juga surat peringatan pertama pada perawat Arista, serta mewajibkan kepada perawat Arista untuk mengikuti pelatihan keselamatan pasien dan juga prosedur manajemen pemberian obat. Baik Bu, saya akan menerima sanksi apapun yang diberikan kepada saya dan akan membuat hal seperti ini pelajaran buat saya. Baik, bagi kita sebagai tim keperawatan akan menganggap kasus ini sebagai peringatan penting bahwa tanggung jawab keselamatan pasien adalah tanggung jawab kita semua. Selain itu, untuk seluruh resep obat yang akan diberikan dilakukan klarifikasi melalui elektronik maupun klarifikasi langsung kepada dokter sebelum pemberian obat. Betul dok, kami akan menekankan pada prosedur 5 benar pada pemberian obat, yakni benar pasien, benar obat, benar dosis, benar waktu, serta benar pemberian. Dan juga menambahkan satu langkah lagi, yakni benar konfirmasi jika resep dari dokter kurang jelas. Terima kasih atas arahan dan kepercayaannya dok. Bu, saya akan berkomitmen untuk berhati-hati lagi dengan melakukan double check setiap kali membaca resep dan mengutamakan keselamatan pasien. Baik, itu yang saya harapkan. Masalah kesalahan tidak apa selama kita belajar dan memperbaikinya secara bersungguh-sungguh. Dan saya harap untuk kesalahan kali ini seperti ini tidak akan terulang kembali. Saya akan memantau secara langsung implementasi prosedur baru ini, serta memastikan bahwa semua staf mengerti betapa pentingnya komunikasi antara tenaga kesehatan lainnya. Baik Bu, sekali lagi saya meminta maaf untuk kelalaian saya dan terima kasih untuk kesempatan agar saya memperbaiki diri saya.